2 Korintus pasal yang ke-6. Saya berharap tidak terlalu sulit buat saudara menemukan 2 Korintus pasal yang ke-6. Asal sudah tidak cari dari perjanjian lama saja, pasti cepat saudara. Tapi kalau ada perjanjian lama, lama sekali saudara. Kejadian, Keluaran, Korintus yang lama. Oke, sudah ketemu? Sudah ketemu semua? Minim kalau nggak ketemu nebeng sama sebelahnya saudara. Numpang lihat. Oke, 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Satu ayat ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yang percaya katakan amin. Saudara, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang percaya katakan amin. Waktu Tuhan berfirman, sesuatu pasti terjadi. Walaupun sepertinya tidak ada apa-apa, sepertinya tidak mungkin terjadi. Walaupun akal manusia berkata sulit sekali terjadi. Tapi setiap firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan waktu dia menyampaikan firman-Nya, cepat atau lambat sesuatu pasti terjadi. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Nah saudara, Tuhan berkata tahun ini, hari-hari ini adalah hari perkenanannya Tuhan. Amin. Siapa yang rindu mendapat perkenanan Tuhan? Amin saudara. Seperti Ratu Esther pada saat tongkat Raja Nebukadnezar teracungkan kepada dia. Wah saudara, itu membuat seluruh wanita di kerajaan itu iri dengan Esther. Karena hanya satu orang di mana Raja mengacungkan tongkatnya. Dan disitulah perkenanan Tuhan hadir buat mereka. Saudara bersiap-siaplah. Perkenanan Tuhan bisa hadir hanya karena mungkin masalah-masalah yang sepele yang saudara kerjakan. Perkenanan Tuhan mungkin bisa hadir buat saudara hanya untuk perkara-perkara kecil yang mungkin saudara anggap itu hal yang biasa. Tapi tahun 2012 ini bukan tahun yang biasa-biasa. Ini tahun perkenanan Tuhan. Ini tahun perkenanan Tuhan. Ini tahun perkenanan Tuhan. Amin. Walaupun dunia meramalkan banyak perkara yang ajaib-ajaib. Katanya mau kiamat lah tahun ini. Pernah dengar itu saudara? Berapa tahun yang lalu diramalkan tahun 2012 mau kiamat tanggal 22 atau 23 Desember nanti. Berarti kalau itu beneran terjadi, kemarin Natal kita yang terakhir. Sudah gak ada Natal-Natalan lagi. Dunia mulai meramalkan, wah nanti tahun bulan Desember kalender Aztek lah, kalender Maya lah. Ada peramal berkata ini akan ada goncangan besar, lalu kiamat, planet ini macam-macam. Saudara jangan percaya sama apa yang diramalkan oleh dunia ini. Dunia tidak pernah tahu yang pasti. Dunia hanya bisa meramalkan sesuatu walaupun tidak pernah terjadi dengan sesuatu yang pasti. Tapi dengar, Bapak kita di surga, dia selalu memberikan yang pasti buat saudara. Dia tidak pernah memberikan ramalan buat saudara. Dia memberikan janji yang pasti buat saudara. Dan dia berkata, tahun ini apapun yang dikatakan manusia, apapun yang diramalkan oleh manusia, Bapakmu di surga berkata, ini tahun perkenanan dia buat engkau. Ini tahun perkenanan Tuhan buat saudara. Yang mau dan mengerti katakan. Kadang-kadang ada perkara-perkara kecil, saudara. Berapa minggu yang lalu, saudara, di tempat kami ada doa pengerja di rayon. Ada sekitar hampir 1.000 orang pengerja yang hadir waktu itu. Lalu tiba-tiba pemimpin pujiannya ajak jemaat, ayo anak-anak muda, ayo orang-orang tua juga, pokoknya jiwa muda siapa aja lah. Nah yuk ke depan yuk, maju ke depan yuk, nari-nari di depan. Sepele, saudara. Biasanya rame, saudara. Oh, biasanya penuh yang maju ke depan. Nggak tahu hari itu, nggak tahu kenapa yang maju nggak banyak, saudara. Ya mungkin dari sekitar 1.000-an itu yang maju paling sekitar 60-70 orang. Hanya sedikit, saudara. Yang lain mungkin udah males lah maju ke depan. Ngapain sih di sini aja lah. Hanya sepele, saudara. Dan sebagian besar yang maju ke depan tuh 30% tuh anak-anak kecil, saudara. Anak-anak junior church, ya kecil-kecil, anak-anak youth, saudara. Orang tuanya hanya beberapa, walaupun ada orang-orang tua juga beberapa, saudara. Tiba-tiba Tuhan bicara sama ketua rayon kita. Dan saya bilang, Tuhan ini ada sesuatu nih. Ini ada sesuatu. Tiba-tiba ketua rayon kita nanya, ada minyak gak? Buat apa Pak? Saya bilang, buat minyak. Gak tahu. Ini tiba-tiba Tuhan suruh yang maju ke depan ini diurapi. Yang gak maju gak usah. Pokoknya yang maju aja diurapi. Saya bilang, yes, ini perkenanan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan perkara-perkara sepele.
Kadang-kadang kita tidak merhatikan perintah-perintah yang sederhana, yang cuma sekedar maju ke depan. Tapi kalau perkenanan Tuhan turun, tiba-tiba Tuhan akan bicara, yang depan ini saja yang diurapi, yang lain gak usah diurapi. Yang depan inilah tongkatku akan teracung kepada mereka. Tapi yang lain yang males, udah tinggal masalah maju ke depan aja, apa bedanya sih? Yang lain berkata, ya kalau tahu begitu gue juga mau maju ke depan. Terlambat saudara. Perkenanan Tuhan sudah lewat buat dia. Kadang-kadang kita mesti perhatikan perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara sepele yang mungkin gak ada artinya, mungkin sudah dulu-dulu juga gak ada apa-apa kok. Tahun-tahun lalu juga gak ada apa-apa, tahun-tahun lalu beda dengan tahun 2012. Tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Ini tahun perkenanan Tuhan, yang percaya sekali lagi katakan. Perhatikan perkara-perkara sepele, ada berkat Tuhan di sana. Ada kemuliaan Tuhan di sana. Amin saudara. Nah saudara, saya ingat apa yang gembala kita Pak Niko selalu katakan dalam pesannya, dia berkata begini. Kalau engkau mau terima perkenanan Tuhan, tidak ada cara lain. Hidupmu harus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau terima perkenanan Tuhan, tidak ada cara lain. Hidupmu harus menyenangkan Tuhan. Kalau engkau mau terima perkenanan Tuhan, tidak ada cara lain. Hidupmu harus sesuai dengan seleranya Tuhan. Kalau hidupmu tidak sesuai dengan seleranya Tuhan, jangan harap engkau terima perkenanan Tuhan. Kalau hidupmu semau dagingmu sendiri, dan hidupmu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengar, jangan harap engkau terima perkenanan Tuhan. Kalau kau mau terima perkenanan Tuhan, tidak ada cara lain. Hidupmu harus sesuai dengan seleranya Tuhan. Dan waktu hidupmu sesuai dengan seleranya Tuhan, dengar, walaupun orang lain berkata, ngapain lu seperti itu? Aneh, gak apa-apa. Orang bilang aneh gak apa-apa, yang penting Tuhan gak bilang aneh. Justru yang masalah kok Tuhan bilang aneh itu repot hidup saudara. Nah kalau hidupmu sudah sesuai dengan seleranya Tuhan, kalau hidupmu sudah sesuai dengan perkenanannya Tuhan, maka saya mau bilang buat saudara, perkenanannya pasti hadir dalam hidup saudara. Mujizatnya pasti hadir dalam hidup saudara. Perkara dahsyat pasti hadir dalam hidup saudara. Amin saudara. Hidupmu sesuai dengan perkenanan Raja saudara. Saudara, ini tahun yang sangat spesial saudara. Masalah perkenanan Tuhan itu bukan perkara yang sederhana. Itu bukan perkara yang mudah. Hidupmu harus sesuai dengan seleranya dia. Sehingga dia mengenal saudara. Dan perkenanannya dia berikan buat saudara. Saudara, kalau saya termasuk orang yang agak sulit mengenali orang. Dan biasanya buat saya lebih gampang mengenali wajah seseorang. Dan agak sulit mengenali nama. Saudara. Walaupun sudah kenalan, tapi kalau saya tidak terlalu sering ketemu dengan dia, saya kalau 2 bulan lagi ketemu saya mulai ingat-ingat nih siapa ya ini orang ya. Kayaknya tampangnya agak saya kenal, tapi siapa ya, saya bertanya, Pak itu namanya siapa sih? Namanya ini, oh ya baru ingat. Walaupun minggu depan saya bisa lupa lagi. Saya butuh beberapa kali untuk bisa kenal, tapi kalau wajah seseorang biasanya saya gampang kenal. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang menjadi spesial buat saya dan orang itu lebih mudah saya kenali dibandingkan yang lain. Kalau saya mesti mengajar sebuah kelas, entah kelas diklat, entah kelas kom, entah kelas sekolah teologi ya, apapun itu juga saudara, saya nggak bisa kenali semua murid. Mungkin ada 30, 40, kadang-kadang 100 murid di sana. Saya nggak bisa kenali mereka semua, tapi ada beberapa murid yang spesial buat saya. Dan saya ingat dia dan saya akan kenali dia. Waktu ketemu di kelas berikutnya saya tahu siapa dia. Nah saudara, orang-orang itu begitu spesial buat saya sehingga saya mudah kenali dia dibandingkan yang lain. Contoh, katakanlah ini sebuah kelas kom dengan 50, 60, 70 murid seperti itu mungkin. Atau kurang atau lebih daripada itu, saya nggak bisa kenali saudara semua. Tapi ada beberapa saudara yang bisa saya kenali dengan begitu mudahnya. Misalkan suatu ketika saya sedang mengajar seperti ini, tiba-tiba baru berjalan 15-20 menit saya mengajar, tiba-tiba ada pintu yang diketok. Ya saya bilang, pintu dibuka ada kepala muncul sudah. Maaf Pak, saya datang terlambat. Oh ya sudah silakan. Iya Pak, jalannya macet. Oke silakan duduk. Bulan depan mungkin saya dijadwal ngajar di kelas yang sama lagi walaupun dengan tema yang berbeda. Tiba-tiba waktu saya sedang mengajar 20-30 menit ada pintu lagi diketok. Ya, Pak macet. Oke silakan. Saya kenal orang itu. Saya sebut dia si tukang macet.
Nah tiap kali saya ngajar dia macet, saudara. Teman-temannya pun gampang kenali dia, saudara. Kadang-kadang begitu ada temannya nengok, oh iya. Udah biasa, bahkan teman sebelahnya nyenggol temannya. Siapa sih? Biasalah. Si tukang macet, saudara. Saya kenal orang itu. Bayangkan, saudara, betapa kasihannya dia. Ada 40 murid di kelas itu. Kalau 40 murid, 20 macet, ya memang jalanan macet. Tapi 40 murid semua nggak pernah macet, cuma dia terus. Betapa kasihannya kan? Dia bermusuhan dengan jalan raya. Yang lain lewat nggak macet, setiap dia lewat selalu macet, saudara. Saya sangat berbelas kasihan sama orang itu, saudara. Kesempatan yang lain saya sedang mengajar, di tengah-tengah mengajar, tiba-tiba baru setengah jam, 45 menit mengajar, ada yang angkat tangan. Pak, tanya. Oke, karena di kelas orang tanya ya mesti dijawab, saudara. 2 bulan lagi saya ngajar di kelas yang sama lagi, orang yang sama angkat tangan lagi. Pak, tanya. Oke, saya jawab lagi. Selalu tanya, saudara. Saya kenal orang itu, namanya si tukang tanya. Pokoknya tiap kali saya ngajar, siapapun guru yang ngajar, selalu dia tanya. Walaupun dengar, pertanyaannya belum tentu nyambung sama pelajarannya. Kadang-kadang cuma asal tanya, tapi ya sudah, namanya murid nanya ya mesti dijawab, saudara. Kalau nggak nyambung pelajaran ya udah jawab sekedarnya saja. Pertanyaannya nggak nyambung, saudara. Tapi orang itu jadi terkenal, si tukang tanya. Pokoknya pingin tanya, walaupun apa yang ditanya sama yang dipelajari beda, saudara. Nggak nyambung. Contoh, saya sedang mengajar, judulnya adalah peperangan rohani. Dia tanya, saudara. Pak tanya, bagaimana caranya mengembalikan persepuluhan? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ya nggak nyambung, saudara. Nah ini peperangan rohani, apa beda, apa hubungan sama persepuluhan? Tapi nggak dijawab, ya salah. Saya bilang, ini orang kenapa kok nanya nggak nyambung ya? Dia yang nggak nyambung, apa saya nggak nyambung? Dia yang rada blow on, apa saya yang rada blow on ini ya? Kok bisa nanya nggak nyambung? Nah jelas-jelas judul materinya peperangan rohani. Kenapa nanya perpuluhan? Kalau nanyanya berapa banyak iblis, nah itu lebih mending, saudara. Walaupun saya juga nggak tahu berapa banyak, belum disensus. Tapi nanyanya nggak nyambung. Tapi saya kenal dia, si tukang tanya. Walaupun sampai pulang saya mikirin dia, saudara. Tidur nggak bisa tidur saya. Mikirin tuh orang. Kayak orang jatuh cinta, saudara. Yang saya pikirin cuma satu, kenapa kok bisa nanya nggak nyambung? Dia yang salah, apa saya yang salah? Dia yang kurang nangkep, apa yang saya yang kurang nangkep? Dia yang blow on, apa saya yang blow on? Atau dia terlalu jenius sehingga saya nggak bisa menjangkau pikirannya dia? 2 hari saya pikirin, saudara. Beneran 2 hari saya pikirin. Setelah 2 hari saya baru tahu, saya yang blow on, saudara. Dia terlalu jenius, terlalu pinter, sehingga saya tidak bisa menjangkau pikirannya dia, saudara. Karena rupanya, selama ini saya salah dengan dia. Rupanya amat sangat ada hubungan antara peperangan rohani dengan mengembalikan persepuluhan. Ada hubungannya, saudara. Dan hubungannya sangat erat sekali. Karena setiap kali mau mengembalikan persepuluhan, harus melewati peperangan rohani. Yang ketawa-ketawa, apalagi kalau ketawanya kencang, pasti punya pengalaman pribadi, saudara. Langsung nangkep, bener Pak, iya Pak, bener Pak. Itu udah disiapin di rumah, di kantong, udah dikantongin, ini amplopnya udah siap nih. Begitu saatnya mengambil persepuluhan. Keluarin, enggak. Keluarin, enggak. Kasih, enggak. Kasih, belanja. Kasih, sel. Itu namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Berarti ada hubungannya enggak persepuluhan sama peperangan rohani? Baru tahu ada kan? Jadi siapa yang blow on selama ini? Saudara, tapi ada orang-orang yang spesial buat saya, saudara. Jadi saya kenal orang-orang itu. Saya mau bilang buat saudara pada pagi hari ini, janganlah jadi yang spesial di hadapan Tuhan karena perkara-perkara negatif. Janganlah jadi yang spesial di hadapan Tuhan karena perkara-perkara yang negatif. Tapi jadilah yang spesial di hadapan Tuhan karena Tuhan berkenan kepada saudara. Yang mengerti katakan, jangan dikenal Tuhan hanya perkara negatif. Malaikat Tuhan hanya malaikat ini orang siapa sih? Kayaknya spesial deh. Iya Tuhan spesial. Yang lain baca Alkitab cuma dia doang yang enggak. Saudara jangan dikenal Tuhan karena perkara yang negatif. Tapi biarlah engkau dikenal Tuhan karena engkau sangat spesial untuk hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena engkau lebih daripada yang lain.
Dengar, tahun 2012 ini Tuhan tidak cari orang Kristen yang biasa-biasa. Tuhan cari orang Kristen yang spesial. Tuhan cari orang Kristen yang luar biasa. Tuhan cari orang Kristen yang militan. Tuhan cari orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Yang mau dan mengerti itu katakan. Bilang sama sebelah saudara, jadi yang spesial buat Tuhan. Jangan jadi yang gak nyambung buat Tuhan. Amin. 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 Jadi yang spesial di hadapan Tuhan. Jangan mau dikenal Tuhan hanya perkara-perkara yang negatif. Tuhan bilang, malaikat tanya Tuhan kan kenal orang ini kan? Oh kenal, Tuhan bilang, kenal, saya kenal. Iman ini doang nih di dunia nih. Di antara 7 miliar orang yang tidak mengembalikan persepuluhan. Pak saya sengaja Pak, gak kembali persepuluhan supaya saya terkenal. Itu bukan terkenal yang baik saudara. Itu terkenal yang malu-maluin saudara. Engkau tidak pernah menang dalam peperangan rohanimu. Saudara, tahun 2012 ini Tuhan mau berikan perkenanannya. Tapi perkenanannya tidak dia berikan kepada semua orang. Tapi hanya kepada orang-orang yang spesial di hadapan dia. Sekali lagi yang mengerti katakan, amin. Jadilah yang spesial di hadapan Tuhan. Jadilah yang spesial sehingga perkenanan Tuhan hadir buat saudara. Saudara, waktu perkenanan Tuhan hadir, saya mau bilang buat saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan begini, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah muncul dalam hatimu, itu akan Tuhan sediakan semuanya buat saudara. Tuhan hanya berikan berkat yang sangat spesial, yang tidak pernah kau lihat bertahun-tahun yang lalu. Yang selama ini kau tidak pernah dengar, tidak pernah muncul dalam mimpi-mimpi saudara, di hati pun tidak pernah muncul. Tapi dengar, semua Tuhan sanggup sediakan itu buat saudara. Semua Tuhan sanggup sediakan buat saudara. Perkara kecil Tuhan sediakan, perkara besar Tuhan sediakan, perkara sederhana Tuhan sediakan, perkara luar biasa juga Tuhan sanggup sediakan buat saudara. Bahkan yang tidak pernah kau duga sebelumnya, muncul di hati aja belum, saudara. Tapi Tuhan sudah siapkan buat saudara. Saya percaya, hari ini kalau kau nangkap pesan Tuhan, engkau sedang membuat malaikat surga bersibuk-sibuk untuk menyiapkan berkat yang spesial buat saudara. Yang mungkin belum kau pikirkan saat ini. Yang mungkin belum muncul dalam keinginanmu hari ini. Tapi dengar, dari pagi-pagi malaikat surga disibukkan dengan begitu banyak perintah surgawi. Untuk menyiapkan berkat buat saudara. Berkat-berkat yang spesial buat saudara. Jauh sebelum itu muncul dalam keinginan saudara. Jauh sebelum itu muncul dalam hati saudara. Bapakmu sudah sediakan semuanya. Firman-Nya berkata, aku tahu rancanganku buat engkau. Aku tahu rencanaku buat engkau. Masa depanmu itu dari tangan Tuhan. Amin saudara. Satu ketika saya baru pulang dari kantor gereja, saudara, sekretariat gereja sore-sore sekitar jam 3 sore begitu. Saya mau pulang ke rumah, jarak antara kantor gereja dengan rumah saya sekitar 15-16 kilo. Ya saya biasa tempuh 30, kalau sore pas jam pulang kerja begitu agak macet, mungkin 30-40 menit lah saya sampai rumah saudara. Saya sedang setir mobil, istri saya ikut di mobil tertidur dia karena panas dan di mobil AC lalu di luar panas, sudah jam-jam segitu dia tertidur. Dia tertidur, sudah kami sudah hampir sampai dekat rumah. Kira kurang lebih tinggal 1 kilo sebelum rumah ada sebuah jalan yang berlubang, saya kurang perhatikan dan mobilnya agak masuk lubang sedikit begitu, agak goyang sedikit. Dan istri saya terbangun. Dia terbangun lalu dia lihat kiri kanan, dia tanya sama saya sampai di mana nih? Saya bilang udah hampir sampai rumah. Oh cepet amat sampai rumah. Beli empek-empek dong. Saya bilang telat bangunnya. Tukang empek-empek 12 kilo di belakang kita. Istri saya bilang gini, balik lagi dong. Bisa gak balik lagi? Ya bisa sih balik lagi, tapi tuh lihat tuh macetnya tuh. 12 kilo macet, nanti di sana kita macet lagi 12 kilo. Ya macet ya. Pengen empek-empek, ya udah besok aja pagi-pagi ingetin beli empek-empek. Lo orang pinginnya sekarang belinya besok. Emang gitu ya ibu-ibu ya? Kalau pinginnya sekarang dikasihnya besok susah ya? Udah hilang seleranya, udah terbang ganti yang lain begitu ya? Orang pinginnya sekarang masa belinya besok? Ya saya bilang habis macet masa ya minta mau balik lagi kapan sampai rumahnya? Akhirnya ya udah deh nggak usah deh, pulanglah kita. Sampai di rumah saudara, anak saya udah pulang, dia ikut jemputan di sekolah. Lalu dia bukakan pagar rumah, saudara kami masuk ke dalam, lalu dia bilang sama mamanya, "Mah,
Mama lagi pingin apa, Ma? Dia sambil senyum-senyum, saudara. Lalu istri saya bilang gini, udah kamu jangan gangguin mama dulu. Mama lagi pingin empek-empek tapi papa gak mau balik lagi. Macet katanya. Ya udah mama jangan sedih. Pokoknya mama pingin apa? Empek-empek. Iya mama pingin empek-empek. Udah kamu jangan godain mama terus. Udah jangan takut Ma, semua sudah tersedia. Makan saja Ma, tinggal makan. Ini udah dibilangin pingin beneran digangguin terus. Siapa yang gangguin Ma? Itu empek-empek tersedia di meja makan. Itu saya penasaran, dia ikutin anak saya ke dalam, saya dengerin dialog mereka, saya jadi penasaran juga, saya ikutin juga. Saudara. Buat saya bukan masalah empek-empeknya, buat saya pengen tahu ini bener apa bohong begitu. Ikutlah istri saya ke meja makan, saudara. Bener saudara. Di sana ada satu dus, sebesar dus aqua, masih diikat saudara. Pas dibuka sama istri saya, itu isinya empek-empek semua saudara. Mungkin ada sekitar 50 potong empek-empek saudara. Saya tanya sama anak saya, siapa yang bawa? Tante Susi. Ini yang bawa ini, saudara, yang bawain empek-empek ini beneran namanya Tante Susi beneran. Itu baru tahu kalau dia sedang berbuat sesuatu yang luar biasa, juga denger ya kesaksian saya lewat orang lain. Orangnya teman cerita, gue denger kesaksian lu tentang empek-empek lu. Oh ya, empek-empeknya gimana begini-begini. Siapa yang ngasih? Tante Susi. Nah gue dong. Ah lu kebetulan doang nama lu. Enggak, gue bener ngasih empek-empek bener. Dia baru tahu denger dari tadi bilang, Pak tentang empek-empek itu. Lu kamu udah denger juga? Iya saya denger dari teman saya yang kebaktian di gereja ini Pak. Nah Tante Susi itu rupanya dia bilang, Susi, saya bilang iya Susi Pak. Dia Pak dari Palembang. Mau pulang ingat mama suka empek-empek. Lalu dia beliin empek-empek. Lalu dia bawa. Sebelum pulang ke rumah dari airport dia mampir ke rumah. Dia taruh empek-empek baru dia pulang Pak. Jam berapa saya bilang Tante Susi datang? Kira-kira habis 2:30 tadi Pak. Saya bayangkan saudara. Tante Susi 2:30 sampai rumah saya bawa empek-empek. Berarti dia dari airport 1:30. Berarti dia mendarat sekitar jam 1. Berarti dia terbang dari Palembang 10:30. Berarti dia di airport Palembang 10:30. Berarti dia berangkat dari hotelnya untuk beli empek-empek dulu baru ke airport bahasa sekitar jam 9, jam 8 pagi. Saya bilang Tuhan. Kau dahsyat ya Tuhan. Keinginan di hati istri saya itu baru muncul 3:30 sore. Tapi Tuhan sudah sediakan dari jam 9 pagi. Bahkan sebelum keinginan itu muncul, belum ingin apa-apa, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu. Tuhan sudah siapkan berjam-jam sebelumnya. Tuhan sudah perintahkan malaikat untuk bicara sama Tante Susi, siapkan empek-empek dari pagi saudara. Pada keinginan itu belum muncul, keinginan istri saya belum muncul. Kalaupun Tante Susi telepon, Bu mau empek-empek, belum tentu istri saya bilang iya saudara. Tapi keinginan itu baru muncul sore hari. Tapi Tuhan sudah tahu apa yang ada di hatimu. Jauh sebelum itu muncul dalam hati saudara. Sebelum itu jauh dalam muncul. Tuhan sudah sediakan buat saudara. Yang percaya sekali lagi katakan. Belum muncul dalam keinginan dalam hati saudara masih lama. Ingin juga belum. Baru 3:30 sore munculnya. Tapi pagi-pagi Tuhan sudah tahu. Mungkin hari ini apa yang kau inginkan belum muncul dalam hatimu. Mungkin nanti jam 5 sore baru muncul. Tapi dengar. Bapakmu di surga sudah siapkan dari pagi ini buat saudara. Bapakmu di surga sudah siapkan semuanya dari pagi ini buat saudara. Segala berkat, segala perkenanannya, segala kelimpahannya, segala cintanya sudah Tuhan siapkan berlimpah-limpah. Yang mengerti sekali lagi katakan. Amin. Saudara taruh peranan Tuhan. Kalau engkau mau berkenan di hadapan Tuhan, maka apa yang hidupmu semuanya harus sesuai dengan seleranya Tuhan. Dan kalau hidupmu sudah sesuai dengan selera Tuhan, percayalah. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah muncul dalam hati. Tuhan sanggup sediakan semuanya buat saudara. Tuhan tidak sanggup sediakan sebagian buat saudara. Semuanya Tuhan sediakan buat saudara. Perkara kecil Tuhan sediakan, perkara dahsyat Tuhan sediakan. Perkara sederhana Tuhan sediakan, perkara luar biasa juga Tuhan sediakan. Tepat pada waktunya Tuhan siapkan semuanya buat saudara. Nah saudara, lalu apa yang kita mesti kerjakan hari-hari ini untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai selanjutnya berkata, berbahagialah. Siapa orang yang berbahagia? Yang kesukaannya tidak bergaul sama orang fasik. Tidak mendengarkan para pencemooh. Tidak mendengarkan para pendosa. Tapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan hidupnya bergaul dengan firman Tuhan. Siang dan malam. Amin. Bergaul dengan Tuhan siang dan
bergaul dengan firman Tuhan siang dan bergaul sama firman Tuhan siang dan bergaul sama firman Tuhan siang dan siang malam bergaul sama firman Tuhan. Kemarin kami ngadakan survei di rayon kami. Berapa banyak jemaat yang baca Alkitab setiap hari, disiplin, pasti baca Alkitab. Hanya sekitar 30%. Yang 50% yang lain berkata kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Yang ini repot. Kadang-kadang baca itu kan minimum cuma seminggu sekali bersama pendeta di gereja kan. Tapi yang 6 hari yang lain enggak baca. Yang lain lagi lebih parah lagi, enggak pernah baca Alkitab. Berarti hari Minggu pun dia enggak baca Alkitab. Enggak banyak orang suka dengan baca Alkitab. Saya dulu waktu masih SMP, saya paling jago kalau suruh baca komik. Apalagi kalau cerita silat. Waduh, saya bisa melakukan firman Tuhan untuk memindahkan gunung. Maksudnya gunungan buku silat. Dari kiri ke kanan. Apalagi kalau bukunya itu serinya sampai 200. Pendekar gunung es. Waduh, saudara. Baca tuh. Itu gunungan pindah, saudara. Ibu saya bilang, makan. Nanti mah, lagi seru nih. Jagoan lagi menang. Ini sedang belajar jurus ke-18. Wah, saudara, berjam-jam saya kuat, saudara. Bisa dari pagi sampai sore, saudara. Kayak begitu baca Alkitab. Belum baca, baru buka. Udah. Sepasang mata sepet aja, saudara. Dan begitu mulai baca. Rasa satu pasal aja mulai pagi, sore baru selesai, saudara. Tapi Alkitab katakan begini, orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan disebut berbahagia. Kenapa dia disebut berbahagia? Karena apapun yang dia kerjakan, Tuhan berkata, keberhasilan menyertai dia. Keberhasilan menyertai dia. Siapa yang rindu mengalami keberhasilan? Siapa yang rindu mengalami keberhasilan? Baca firman Tuhan setiap hari. Apapun yang kau kerjakan, engkau pasti berhasil. Yang mengerti katakan. Siapa yang gak mau berhasil? Siapa yang mau gagal terus hidupmu? Jangan baca firman Tuhan. Karena orang yang baca firman Tuhan, firman Tuhan tidak pernah ada kembali sia-sia. Dan dia berkata apapun yang kau kerjakan. Orang lain berkata gak mungkin berhasil. Orang lain berkata sulit berhasil. Orang lain berkata mustahil berhasil. Udah tahu sini yang satu WTC ini jualan handphone semua. Udah jangan ikutan jualan handphone. Saingan lu banyak. Iya juga ya. Nih di sini nih satu los ini ada 1000 yang jualan handphone. Lalu nekat baru jualan handphone sekarang. Itu udah pengalaman 16 tahun, 18 tahun, 12 tahun. Lalu baru mulai sekarang. Mana mungkin untung lu, saingan lu banyak. Langganan lu gak ada. Ya benar juga sih. Kalau dengerin kata orang. Saingan banyak, gak mungkin berhasil. Tapi firman Tuhan. Kalau kau renungkan itu setiap hari. Apapun yang kau kerjakan. Selama itu benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata kepadamu. Keberhasilan menyertai saudara. Keberhasilan menyertai saudara. Keberhasilan menyertai saudara. Walaupun saingannya banyak. Walaupun orang lain berkata mustahil berhasil. Tapi Bapamu yang di surga berkata, engkau pasti berhasil. Yang percaya katakan. Asal kau renungkan firman Tuhan ini siang malam. Saya punya pengerja, dia jualan kain di pasar. Pasar tuh aneh. Kalau satu jualan kain, semua jualan kain. Satu lantai jualan kain semua. Dan di tengah-tengah lantai itu jualan kain. Di tempat yang kurang strategis. Tapi suami istri ini selalu taruh sebuah Alkitab di meja, di toko, di kiosnya dia. Dan tiap hari selama tidak ada pembeli, dia baca Alkitab, dia baca Alkitab, dia baca Alkitab. Dia nggak baca koran, dia nggak ngobrol gosip, dia hanya baca Alkitab. Tiap hari dia baca Alkitab. Kalau suaminya lagi melayani, cuma ada satu tamu, istrinya baca Alkitab. Kalau istri lagi melayani, suaminya nganggur, nggak ada pelanggan lain, dia baca Alkitab. Hampir tiap hari itu Alkitab selalu dibaca sama dia. Kadang-kadang main sebelah ke tetangga, ngobrol-ngobrol sebentar, kembali lagi, dia baca Alkitab. Sudah tahu apa yang terjadi? Suatu ketika seluruh tetangga jualan kainnya di sekitar dia, semua iri dengan dia. Hanya karena satu masalah. Kenapa setiap pembeli selalu datang ke kiosnya dia? Dan bukan ke kios yang lain. Sampai teman-temannya satu ketika yang sekitarnya, kios-kios sekitarnya dia berkata begini. Kalau punya dukun yang baru bilang-bilang dong.
Dukun lu di mana sih? Kita kan teman lama, udahlah bilang-bilang. Lu Gunung Kawi ya? Enggak Gunung Kawi, habis gunung mana dong? Semeru? Enggak, gua enggak mana Gunung Bromo. Lu bilang aja gua, udahlah kita temen kan. Bagi-bagi dong rezeki mah, lu ke gunung mana? Lu ke dukun siapa? Enggak, gua enggak ke dukun. Ah, mustahil lah. Lu tahu sendiri, toko lu paling laku. Kita jualan sama. Gue jual lebih murah, tetap aja katanya ke lu juga. Dia bilang enggak, gue enggak ke dukun mana-mana. Habis ngap mana dong lu? Lu pakai ilmu apa? Gue cuma datang sama Tuhan Yesus. Gue cuma baca Alkitab setiap hari. Ah enggak mungkin lah baca Alkitab doang mah. Temennya bilang, ya terserah lu percaya apa enggak. Yang pasti gue enggak ke dukun, gue cuma baca Alkitab tiap hari. Saudara, lalu di antara teman-temannya itu, ada satu yang Katolik, saudara. Dia bilang gue coba ah. Dia baca Alkitab tiap hari, gue ikutin aja gue baca Alkitab tiap hari. Dia baca tuh Alkitab tiap hari. Bulan pertama gak terjadi apa-apa. Bulan kedua gak terjadi apa, dia mulai hampir putus asa. Tapi dia coba lagi, sebulan lagi tuh gue coba nih. Kalau enggak juga gue gak baca lagi. Bulan ketiga dia coba. Tokonya juga mulai laku, saudara. Tokonya juga mulai laku, walaupun tidak selaku toko temannya. Tapi tokonya dia yang baru ini juga mulai laku, saudara. Mulai laku, dia bilang bener lu. Datang, bener lu. Dukun lu manjur. Gue udah ikutin dukun lu. Bilang dukun siapa? Gue gak ke dukun. Itu dukun lu yang namanya Yesus. Manjur bener dah. Gue coba 3 bulan, lumayan. Lebih laku dari dulu, omset gue naik 3 kali lipat nih sekarang nih. Saudara, pada waktu kau bergaul dengan Tuhan. Henokh bergaul sama Tuhan. 300 tahun lebih Henokh bergaul sama Tuhan. Tiba-tiba dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Waktu kau bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya. Perkenanan Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Perkenanan Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan, amin. Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan? Salah satunya kita bergaul dengan firman-Nya. Terus bergaul dengan Tuhan. Waktu kau baca firman-Nya tiap hari, engkau akan mengenali siapa Allahmu. Engkau akan tahu selera Rajamu. Engkau akan tahu selera Tuhanmu. Engkau akan tahu apa yang Dia ingin kau kerjakan. Sehingga apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu, semuanya sesuai dengan seleranya Raja. Amin, saudara. Apalagi yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan? Hubunganmu dengan Tuhan. Keintimanmu dengan Tuhan lewat penyembahan saudara, lewat pujian saudara, atau juga lewat doa-doa saudara. Itu membawa perkenanan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Setiap hari saudara berdoa? Setiap hari saudara berdoa? Siapa yang setiap hari berdoa? Oh berdoa, minimum kalau bangun tidur doa, begitu kan saudara? Kalau mau makan, doa, daripada keselak repot saudara. Ada orang berdoa takut keselak. Doa dulu, entah keselak lu. Teman gue keselak bakso lu. Tengap-ngap lu mending doa dulu daripada keselak lu kesini susah lu doanya. Kalau mau bepergian berdoa, takut kecelakaan gitu kan saudara? Iya, berdoa ada maunya kan. Kalau malam mau tidur doa lagi kan? Doa takut diganggu setan. Saudara, apa sih yang kau habiskan dalam jam-jam doamu? Banyak orang Kristen, maafkan saya saudara, saya gak bilang banyak lah. Gak bilang banyak. Ada orang Kristen, walaupun gak sedikit. Sama ya? Enggak, lain-lain. Kalau banyak tuh banyak, ini cuma ada. Walaupun gak sedikit. Orang Kristen suka membuang-buang waktu doanya untuk hal yang sia-sia. Dia membuang waktu doanya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Padahal kalau saja dia mengerti betapa efektifnya doa-doanya di hadapan Bapaknya di surga, banyaklah berkat yang dia boleh terima. Tapi dia membuang waktunya dengan sia-sia. Saya beri contoh. Saya nggak tahu kenapa dan alasannya apa. Orang Kristen itu agak sedikit unik, saudara. Dalam hal berdoa itu agak sedikit unik. Saya coba keliling kemana-mana, ke pulau-pulau, ke luar negeri. Saya tak temukan hal yang sama di ibadah dimanapun juga. Orang Kristen itu sangat unik sekali. Saya nggak tahu asal muasal dari mana, tapi sangat-sangat tidak ada di Alkitab ayat itu. Apa uniknya saudara? Orang Kristen itu kalau mendengar aba-aba, mari kita berdoa. Itu nggak tahu siapa yang ngajarin, itu mata otomatis tutup, ceklik. Nanti pulang cari di Alkitab. Ada nggak ayat yang berkata doa mesti merem? Nggak ada.
Mau melotot juga boleh kok. Mau melek juga boleh. Doa tuh bebas aja. Mau duduk, mau berdiri, mau jongkok, silakan. Tapi kenapa orang Kristen begitu dengar? Saudara, mari kita berdoa langsung, ceklik. Pasang wajah malaikat. Karena Alkitab nggak ada, saudara. Tapi itu kebiasaan di mana-mana. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin. Tapi satu-satunya alasan kenapa orang Kristen kalau berdoa mesti merem adalah hanya supaya fokus itu saja. Supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan, hanya fokus sama Tuhan. Kalau melek itu kan ada aja yang dilihat, saudara. Apalagi kalau kebatinan anak mudanya banyak. Itu lebih bahaya, saudara. Yang doa siapa sudah masuk, oh Yesus, oh haleluya. Dia melek. Yang doa sama doa peperangan, oh haleluya. Dia janjian. Makanya supaya aman merem. Saya punya pengalaman yang sedikit buruk, pengalaman, saudara, kejadian benar. Buruk mengenai doa melek, saudara. Tapi sebentar, saya lihat saudara dulu. Kira-kira pantas diceritakan di sini enggak? Karena ini pengalaman yang memalukan, saudara. Saya lihat dulu, saya nggak mau ini jadi gosip. Saya lihat dulu wajah saudara, kira-kira saudara termasuk yang bisa dipercaya enggak? Karena saya khawatir habis ini masuk infotainment repot saya. Gimana, saudara bisa dipercaya? Bisa ya Pak, bisa dipercaya, jemaat bisa? Aman. Nggak bocor ya? Nggak bocor mulut ya? Soalnya saya kadang-kadang bilangin nggak bocor mulut, tetap bocor aja saudara. Satu ketika saya ngajar, satu retret saudara, jemaat saya bilang, saya mau cerita tentang istri saya. Tapi jangan bilang-bilang istri saya lo ya, awas lo. Istri saya mumpung gak datang, jangan dibilang-bilang lo ya. Saya mau cerita tentang istri saya. Saya cerita saudara, besok paginya semua bilang, Bu, apa? Bu, kemarin Bu diceritain. Udah dibilangin gak boleh. Semua cerita sama istri saya, saudara. Sampai istri saya bilang, cerita apa sih kemarin? Sekarang Pak emang semua orang tuh di toilet cerita tentang saya. Saudara. Ceritanya sama istri saya langsung, saudara. Bukan gosip, cerita sama istri saya langsung. Bu, mana ceritain tentang ibu, begini. Nah, tapi ini bener loh ya. Bilang sama sebelah dulu, rahasia. Yang ini rahasia. Ya, oke. Satu ketika saya diundang untuk berkhotbah seperti ini, begini saudara. Setelah saya berkhotbah, saya setempat bicara, saya duduk lagi di kursi saya. Dan mulailah acara berikutnya ada pengumuman, lalu persembahan, lalu masuklah doa syafaat. Nah waktu doa syafaat yang mimpin doa maju ke depan, lalu suruh saya kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita berdoa. Otomatis mata jemaat langsung tutup, ceklik, saya juga ceklik, tutup lagi saudara. Ya doa. Nah ini yang doa saudara, orang semangatnya luar biasa. Wah itu on fire. Saya jarang-jarang menemukan pendoa syafaat kaliber seperti ini. Rasanya baru dia yang paling dahsyat buat saya saudara. Wah itu dahsyat luar biasa. Semangatnya, on fire-nya, spiritnya luar biasa. Dia mulai berdoa saudara. Bapak, hamba berdoa saat ini. Hamba berdoa buat Indonesia. Hamba cinta Indonesia. Satu bangsa yang besar. 17.000 pulau. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami selesai dengan ibadah ini, kami mau berdoa buat pulau demi pulau. Saya baru dengerin aja udah senap saudara. 17.000 pulau. Dia mau doain pulau demi pulau. Saya udah mulai mikir tuh, kapan pulangnya kita? Ini masalahnya pulangnya kapan ini saudara? 17.000 pulau. Nah lu sebutin aja tuh 6 jam gak selesai tuh. Kapan gua pulang nih? Tau gitu gua tadi pamit pulang duluan nih. Sumatera. Oh Tuhan pulau Sumatera. Hamba berdoa dari Aceh. Kasihani Aceh Tuhan. Berkati Aceh. Sumatera Utara. Medan. Berkati Medan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa di Medan. Pekanbaru. Itu provinsi doain saudara. Bengkulu. Padang. Jambi. Palembang. Sampai Pulau Sumatera habis. Jawa. Banten. Wah doain Banten. DKI Jakarta. Jawa Barat. Jawa Tengah. Madura. 3 pulau saya hitungin. Kalimantan. Kalimantan Barat, oh Tuhan Pontianak, Selatan, Tengah,
Timur, utara. Oh dilupa utara saudara. Pada utara punya Malaysia, Sarawak saudara. Mau diambil semua sama dia. Biarin Malaysia suka nyolong-nyolong, kita colong dalam doa sekalian. Baru 4 pulau. Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Ambon. Saya doain baru 10 pulau. Saya bilang dulu, rayu lu. Masih kurang 16.990 pulau lagi lu. Ayo lo 10 pulau aja saya lihat jam saudara. 7 menit. Baru 10 lu. Yang 16.990 lagi kapan itu? Tiba-tiba saya bilang, waduh ini lama bener doa siapa? Mana orang yang kuat on fire. Haleluya, haleluya. Jemaat juga amin, amin. Waduh dahsyat nih saya bilang. Dan pulau-pulau yang lain, oh gak hafal lu saya bilang. Langsung dia pulau-pulau yang lain, tapi gak apa-apa lah. Bagusan lu gak hafal lu. Kalau hafal mabok gue dengerinnya. Nah orang pemerintah Indonesia aja gak hafal. Nah dia mau sok hafal saudara. Pemerintah Indonesia aja banyak pulau yang belum dikasih nama, betul kan saudara? Nah dia sok-sok hafal mau sebutin satu persatu. Lalu dia bilang udah tenang, saya lihat jam 7 menit. Selesai Indonesia. Pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, anaknya, menantu, mertua, besan, ponakan, om, tante, cucu, tetangga. Untung gue punya presiden cuma satu. Wakil Presiden, Pak Budiono, mantu, anak, cucu, besan, ponakan, om, tante, menteri-menteri, menteri perindustrian, menteri agama, satu persatu kabinet didoain sama dia. Saya bilang dahsyat nih orang, tapi jemaat juga amin, amin. Saya melek mata sebentar, saya lihatin jemaat masih merem sebuah saudara. Amin, amin. Saya bilang buset dahsyat nih. Yang doa militan, jemaatnya militan. Cuma gua doang yang gak militan. Selesai kabinet. DPR, MPR. Buset 1.000 orang tuh lebih tuh. Lu mau doain satu persatu tuh. Diberkati semua. Oh semua dia gak hafal saudara. Gubernur. Para gubernur Tuhan. Yang memerintah daerah-daerah. Berkati mereka. Hamba berdoa. Mulai gubernur Aceh. Sumatera Utara. Ya diulang lagi Indonesia. Tadi udah 7 menit keliling. Kenapa lu gak sekalian aja keliling sekalian. Kenapa balik lagi keliling Indonesia. Kapan pulang nih Indonesia gede tau. Keliling lagi Jawa Barat. Banten. Gubernur Jogja. Jawa Timur. Sampai Papua. Saya bilang awas lu bupati, wali kota jangan muter lagi lu. Sampai RT, RW muter, gue pulang, beneran gue pulang. Selesai Indonesia, wah bupati, wali kota semuanya Tuhan berkati. Oh saya lihat jam, 14 menit. Seumur-umur belum pernah tuh doa siapa 14 menit. Kaki saya udah mulai pegel sudah. Tapi saya tahu Indonesia udah selesai, aman. Tenang, selesailah sebentar lagi amin nih. Tiba-tiba dia mulai. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Berkat-Mu berlimpah buat Indonesia. Sekarang hamba-Mu berdoa. Bangsa-bangsa. Nah Indonesia selesai, bangsa-bangsa dimulai saudara. Ya bagus sih doa bangsa-bangsa. Hamba berdoa. Benua demi benua. Amerika. Oh Tuhan, benua Amerika yang besar. Amerika Utara. Kanada. Oh Tuhan. Engkau berkati Kanada. Amerika Serikat. Amerika Selatan. Kolombia. Venezuela. Brasil. Pencinta bola rupanya dia sudah. Peru. Oh Peru. Kenapa Peru Tuhan? Kasihan Peru. Ibu kotanya 5. Ya nama ibu kota Peru emang 5 sudah. Ya silahkan Peru mau ibu kota 5 kayak 6 kayak 7 kayak urusan Peru bukan urusan kita kan. Doain tuh saya bilang buset Tuhan. Capek Tuhan. Habis khotbah 45 menit. Baru duduk sebentar. Cuma diseling warta sama kolekte. Nah sekarang berdiri lagi 15 menit lebih. Pegel nih kaki. Saya bilang Tuhan duduk gak dosa kan ya. Duduk aja lah. Saya duduk sambil merem. Yang lain masih berdiri, saya merem sendiri.
Inggris, doain Austria, Swiss, oh dingin, ya dinginlah Swiss. Belanda, doain satu-satu. Saya bilang kapan selesainya nih orang doa nih. Kaki sudah aman, bisa duduk. Tinggal mata nih. Mata kalau merem tidur itu enak. Tapi kalau merem dimerem-meremin gini, pegel nih kelopak. Saya coba urut-urut begini. Tetap aja pegel sudah. Aduh, mata udah sepet dah. Tuhan, melek juga gak dosa kan? Gak ada di Alkitab ini merem. Yaudah saya melek sudah. Saya lihat kiri kanan. Buset, militan. Amin. 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 Cuma saya doang melek. Nah begitu melek itu sudah terjadilah musibah. Malapetaka mulai terjadi sudah. Ingat lo ya, Raha. Di depan saya ada meja kecil. Isinya ada berapa gelas minuman di sana. Dan ada sepiring kue. Tadinya kue ini tutupin tisu. Kena anginnya AC, tisunya terbang. Kelihatanlah kue. Saya lagi duduk begini, langsung depan saya kue. Ada bolu kukus, ada risoles, ada lemper di situ. Nah, saya lihatin yang doa, saya lihatin kue. Yang doa, yang kue, kayaknya lebih menarik kuenya daripada yang doa deh. Lihat yang kue yang lama, lihatin yang doa. Saya sih masih kuat lah. Walaupun memang kebetulan dari pagi saya belum makan. Tapi saya masih cukup tabah dan kuat. Masalah kue begitu mah kecil lah, saya nggak tergoda. Cuma masalahnya adalah itu lemper. Seperti ada tangannya. Manggil-manggil, ayo dong. Makanlah saya, jamahlah saya enak kok. Ayo coba jamahlah saya. Saya sih nggak pingin makan, tapi tuh lemper manggil-manggil terus. Tiap saya lihat tuh lemper langsung manggil, ayo makanlah saya, mumpung yang lain merem begitu kan. Saya lihatin yang lain merem. Ini yang doa masih lama apa enggak? Ya saya pikir ya, ini baru Eropa, nih Eropa aja belum habis, belum Asia loh, belum Afrika, belum Australia mah kecil lah, ini dua nih gede nih. Keburu enggak ya makan lemper ya? Mana perut udah mulai lapar, saudara. Kayaknya keburu nih makan lemper nih. Saya liatin, keburu enggak ya? Saya mesti hitung waktu antara lamanya kebutuhan makan lemper sama sisa doa. Karena supaya enggak fatal dampaknya. Karena saat ini mumpung yang lain merem, saudara. Kalau saya main ambil aja langsung out gitu, itu dampaknya bisa fatal, saudara. Kenapa fatalnya? Ya kalau dia doa sampai Asia Afrika. Kok tiba-tiba sampai Eropa langsung, terima kasih Tuhan, Asia Afrika minggu depan, begitu. Sedang saya makan lemper begini kan, saudara. Kenapa? Karena walaupun saya pembicara tamu di situ, kadang-kadang saya diminta doa berkat. Nah begitu selesai dia lagi makan lemper, bukan roh dari surga yang mengalir, tapi roh lemper yang mengalir. Jadi saya mesti hitung waktu antara makan lemper sama sisa doa. Saya perhatiin dia. Kayak misalnya, haleluya, Jerman, Prancis Tuhan, Bosnia. Oh masih lama nih kayak ini. Lemper. Saya ambillah lemper, saudara. Kan dibungkus daun kan, saya bukalah daunnya. Baru saya mau makan, tiba-tiba dia pindah. Afrika, asik. Doa yang lama Afrika. Afrika perlu doa. Dari Mesir sampai Afrika Selatan. Bangsa demi bangsa di Afrika ya, doakan dengan mesti semangat. Doa Afrika mesti semangat. Gue makan lemper dulu ya. Dia mulai doa, Ethiopia, Mesir, Zambia, terus doa, semangat doa Afrika. Saya mau makan lemper, sudah dibuka nih, sudah tinggal makan nih, baru makan baru. Tiba-tiba dia doa, Somalia, oh Tuhan, Somalia, kasihan Somalia, ada kelaparan di Somalia, lapar. Nah saya lagi makan lemper, lapar. Lagi kenapa lu doa Somalia sekarang sih? Somalia nanti juga bisa kan? Banyak negara Afrika yang lain kenapa Somalia? Iya, lagi makan lemper, lapar. Mana lu tega makan lemper? Orang dia lagi lapar. Saya taruh lagi tuh lemper, saya bungkus lagi, saya taruh. Somalia lapar.
Lagian tuh orang kenapa doa Somalia? Udah tahu lagi ada yang mau makan lemper. Kenapa nggak Afrika Selatan dulu lah? Afrika kan negaranya banyak. Kenapa kepilih Somalia lagi? Tuh kalau Somalia dekat saya lempar tuh bakpao. Somalia bakpao tangkap. Makanya kalau doa lebih aman merem. Aman. Nggak lihat lemper. Satu ketika saya sedang di mall, di mall Anggrek. Dari jauh ada orang suami istri senyum-senyum sama saya. Sambil jalan menuju saya begitu juga, saya menuju dia. Masih 20 meteran begitu ya senyum-senyum. Saya sudah kebiasaan sampai sekarang. Saya pernah trauma, dulu ada seperti itu senyum-senyum begitu, saya nggak perhatikan. Saya diam saja, besok pagi minggu depannya nggak mau kebaktian lagi dia. Kepahitan. Saya suruh pengerja datang ke rumahnya nengokin kenapa itu orang, saya nggak kenal dia, saya nggak pernah ketemu dia, saya nggak kenal namanya. Cuma saya tahu orang itu kok yang biasa duduk di kursi yang pojok sana kok selama ini kok nggak pernah kebaktian lagi. Karena sudah kalau minggu itu kan selalu duduk di kursi yang sama, sudah nggak pernah pindah kursi. Yang di blok sini selalu di sini, nggak pernah pindah sini, yang di sini ya setia dengan di sini karena lehernya disetel seperti ini, setel begini dia langsung pegel-pegel. Sudah. Yang di sana suruh pindah sini, hilang damai sejahtera. Sudah tuh selalu tiap minggu duduk di kursi yang sama. Seakan-akan itu kursi saudara. Iya apa ya? Ya kan? Dan yang luar biasa lagi sudah selalu punya tetangga yang sama. Kalau depan sudah kosong, suami nanya, siapa sih kok kosong depannya? Itu biasa oma-oma sama opa-opa itu loh. Kok tuh ini gak kebaktian? Sudah selalu punya tetangga yang sama, tapi yang lebih ajaib adalah sudah tidak pernah kenal dia. Tetangga duduk selalu sama, tapi kenal enggak. Cuma tahu, ini anak muda biasanya nih. Ini anak kecil biasanya duduk di sini nih. Tapi kenal juga enggak, saudara. Itulah ajaibnya orang Kristen. Nah, tadi saya mau cerita apa tuh? Oh, senyum-senyum dari jauh. Ditunjungin nama pengerja, Pak, dia kepahitan Pak, nggak mau ke gereja lagi. Oh ya? Wah kasihan amat ya kepahitan. Kepahitan sama siapa? Ya kepahitan Pak. Wah itu orang yang kepahitan dosa bener tuh sama dia. Sampai kepahitan orang nggak mau ke gereja kan. Siapa sih? Bilangin aja orang itulah. Iya Pak, nanti bilangin deh Pak. Siapa sih orangnya? Nggak enak Pak ngomongnya Pak. Ya ngomong aja nggak apa-apa. Saya nggak gigit kok. Maaf ya Pak, maaf Pak ya, maaf ngomong Pak ya. Kepahitan sama Bapak. Kepahitan sama saya. Nah saya kenal dia juga enggak. Iya Pak, memang Bapak juga gak kenal dia. Dia kan jemaat Pak, tapi dia pernah ketemu di mall, dia udah senyum. Bapak cuek aja Pak, sampai lewat juga cuek aja. Langsung dia ngomel, pendeta gue udah senyum-senyum, sampai kering gue senyum. Senyum kayak tegur kayak, ya saya kan gak bisa kenal semua orang saudara. Ya kan, oleh sebab itu kalau sudah ketemu saya, senyum, jangan sekedar senyum, sapalah saya juga. Amin saudara. Nah orang ini mengikuti perintah saya, dia ketemu dia jauh senyum. Nah sekarang kalau ketemu senyum, saya senyum saudara. Saya pasti senyum lagi, walaupun setelah lewat juga dia mikir siapa tuh orang senyum-senyum gue. Saya juga lagi mikir siapa tuh orang kok senyum-senyum sama saya. Begitu kan. Nah orang ini senyum tapi begitu dekat dia nyapa, shalom Pak, shalom saya bilang. Maaf sorry. Dari gereja mana ya? Saya bilang dari cabang mana? Oh Pak saya dari cabang sana, kan 3 minggu lalu Bapak khotbah tempat kami. Oh iya, saya bilang oke betul. Oh gimana kabarnya? Saya bilang oh baik Pak, kami selalu ingat kok Pak. Oh ya puji Tuhan lah kalau ingat. Itu loh Pak, lemper. Ya yang diingetin cuma lemper saudara. Bukan yang lain khotbah apa lupa, yang diinget cuma. Ingat loh jangan cuma ingat lempernya loh. Doa tuh merem saudara, supaya lebih fokus sama Tuhan. Nggak terganggu. Nah waktu sudah merem, sudah mulai berdoa. Apa sih yang sudah doakan selama ini? Apa yang sudah katakan dalam doa-doa pribadimu sama Tuhan? Maaf saudara, maaf. Kebanyakan 10%, 20% yang pertama itu isinya basa-basi. Tuhan kau dahsyat. Tidak ada yang seperti engkau. Engkau lah yang menciptakan langit dan bumi. Dari utara, timur, selatan, barat. Engkau ciptakan semuanya Tuhan. Bulan-bulan, bintang-bintang. Maaf saudara, maaf. Basa-basi. Memangnya gak boleh doa seperti itu? Oh boleh. Kalau keluar dari hati. Tapi kalau cuma di mulut namanya basa-basi. Kalau tulus dari hati. Kalau cuma itu Tuhan senang. Tapi kalau cuma di mulut basa-basi. Selesai itu apa yang sudah doakan? Permohonan demi permohonan, permintaan demi permintaan, rentetan permintaan. Pertanyaan saya, kapan kau bergaul sama Tuhannya? Kapan kau bergaul sama Tuhannya? Kapan kau ngobrol sama Tuhannya? Kalau jam doamu hanya dihabiskan oleh basa-basi dan permintaan saja. Sudahlah saudara, gak usah minta pun Tuhan tahu kok. Gak usah basa-basi pun Tuhan tahu kalau dia dahsyat. Ngobrol sama Tuhan.
Bicara hati ke hati. Apa yang jadi kerinduanmu? Apa yang jadi compassionmu? Apa yang jadi keinginanmu di hadapan Tuhan? Engkau ingin dekat seperti Bani Asaf berkata, aku ingin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kapan aku boleh naik ke gunung kudusmu Tuhan? Kerinduanku hanya dekat dengan Allahku. Bapa, aku letih, capek Tuhan. Berapa hari yang lalu saya baru pulang bersama gembala pembina kita Pak Niko dari Jawa Timur. Capek sekali, capek sekali. Pulang baru kerasa itu badan remek semua. Saudara. Capek, sedangkan pagi-pagi kemarin saya mesti ke Sentul untuk ngajar diklat profetik. Saudara. Setelah bangun-bangun saya bilang, Tuhan capek Tuhan. Capek, pagi-pagi begitu bangun badan sakit semua. Saudara. Saya bilang, Tuhan capek. Beri kesegaran baru buat hamba-Mu ya Tuhan. Hamba gak kuat, hamba gak tahu. Hamba gak bisa fokus pagi ini, hamba capek sekali Tuhan. Beri hamba-Mu kesegaran baru ya Tuhan. Saya berdoa kebutuhan yang primer buat saya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan Tuhan capek Tuhan, minta motor dong. Enggak saudara, bukan kebutuhan yang seperti itu yang kita doakan di hadapan Tuhan. Tapi kebutuhan untuk menyenangkan Tuhan. Kebutuhan untuk mengasihi Dia, kebutuhan kekuatan untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan waktu kau berdoa seperti itu, doa yang sungguh-sungguh dekat dan intim sama Tuhan. Apapun yang kau perlukan, surga akan mensuplai buat saudara. Apapun yang kau perlukan tanpa kau minta, surga akan berikan semuanya buat saudara. Yang mengerti katakan, amin. Jadilah yang spesial di hadapan Tuhan. Jadilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang para pemusik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen yang biasa-biasa di luar sana sudah banyak, saudara. Tapi jadilah orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri sama.